Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin wal muslimat, jamaah taklim rutin Masjid An-Naba yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini Allah masih berikan kekuatan, kesempatan kepada kita semua untuk dapat melangkahkan kaki-kaki kita menuju ke masjid ini melaksanakan sholat isya berjamaah, dan selanjutnya kita berkumpul di majelis ilmu dalam rangka thalabul ilmi, mengkaji kitab hadits Bulughul Maram. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan bab baru setelah kita menyelesaikan bab adab dalam Kitabul Jami', kitab kelengkapan. Bab yang berikutnya setelah babul adab yaitu babul birri wasilah. Di bab adab kemarin kita mendapatkan berapa hadis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 hadis ya. Di bab adab ada 16 hadis. Sekarang kita lanjutkan babul birri wasilah. Bab tentang al-bir, kebaikan, wasilah, dan menyambungkan. Maksudnya menyambungkan silaturahim. Albir itu artinya kebaikan. Sebetulnya di dalam Islam banyak sekali kata yang menunjuk makna kebaikan, bukan hanya albir. Kita mengenal ada kata khair, lalu kita mengenal ada kata ihsan, hasan atau hasanah. Kita juga mengenal istilah soleh, amal soleh, berarti amal baik kan. Kita juga mengenal istilah at-thayyib, ya, thayyib, at-thayyibun, bit-thayyibat, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, atau kulu halalan thayyiban, makanlah yang halal lagi baik. Nah, itu istilah-istilah yang menunjuk kepada kebaikan, khair, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan siapa yang berbuat kebajikan, khair, ya, mithqala dzarratin, ya, walaupun seberat biji sawi dari kebaikan, dari khair, ya, dia akan melihatnya. Kebalikan dari khair, kebalikannya adalah syar. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Kalau dalam hadis tentang khair, qul khairan aw liyasmut, katakanlah yang baik atau diam. Nah itu khair. Kemudian ihsan kebaikan, hasanah. Ya, dalam kebalikannya hasanah atau hasan, kebalikannya adalah as-sayyi atau sayyi'ah. Ya. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tidaklah sama al-hasanah yang baik walas sayyi'ah dan yang buruk, yang jelek. Hasanah itu baik, sayyi'ah adalah jelek, buruk. Tidak sama yang baik dengan yang buruk. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah, balaslah setiap keburukan itu dengan yang lebih baik. Kemudian amal soleh ya, soleh itu juga menunjuk makna kebaikan. Ya, soleh, maslahah. Ya. Kebalikannya adalah fasid. Soleh fasid, maslahah mafsadah, kerusakan, mafsadah. Kemudian yang terakhir tadi thayyib. Nah, di antara istilah-istilah kebaikan itu dikatakan bahwa al-birru itu puncaknya. Jadi al-birru itu puncak kebaikan. Al-birru. Makanya berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua disebutnya apa? Birrul walidain, dari kata al-bir, birrul walidain, ya, berbuat baik kepada orang tua. Lalu juga istilah haji yang lulus, haji yang baik, haji mabrur. Mabrur itu dari kata albir. Itulah yang disebut dengan albir. Nanti ada hadis yang menjelaskan tentang makna albir. Ya. Kalau dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang albir itu ayat di surat Al-Baqarah 177. Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal bir man amana billah ya wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wal nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin, ya, dan seterusnya. Nah, di situ disebutkan hal-hal yang mencakup albir. Ternyata ya, hampir semua elemen masuk. Ya, ada keimanan di albir itu, ada keimanan, ada ibadah, ya, lalu juga ada akhlak, ya, ihsan, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Sehingga ada yang mengatakan ayat yang tadi itu laisal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal bir man amana billah, dan seterusnya. Ada yang mengatakan ini ayat merangkum, ya, makna Islam secara keseluruhan. Lakhasat hadil ayat lakhasat makna Islam kullu. Ya, ini ayat merangkum kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Islam, karena al-bir itu mencakup al-iman, al-islam, dan al-ihsan. Iman, Islam, ihsan, ada semua di situ. Nanti silakan dibuka, ya, surat Al-Baqarah ayat berapa? 177. Ya. Nah, itu sebagai pengantar, ya, babul birri wasillah, bab dari
tentang albir. Albir itu kebajikan. Salah satu ya istilah mustalah yang menunjuk kebajikan dalam Islam adalah kata albir. Dan albir merupakan puncak dari kebaikan-kebaikan. Wasilah, silah menyambung ya, silah maksudnya silaturahim. Baik, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Akhrajahul Bukhari. Baik, kita baca dulu sama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimah. Akhrajahul Bukhari. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa orang, ahabba, yang senang, ya, man ahabba, barang siapa yang ingin, ya, yang senang, an yubsato, untuk dilapangkan, alaihi, baginya, atasnya, fi rizkihi, di dalam rizkinya. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, ya, itu terjemah bebasnya begitu. Kalau satu-satu, man, siapa orang, barang siapa, ahabba, menginginkan, menyenangi, ya, mencintai, menginginkan, an yubsato, ya, untuk diluaskan, dilapangkan, alaihi, atasnya, fi rizkihi, di dalam rizkinya. Wa an yunsa'a, dan yunsa'a lahu fi atharihi, wa an yunsa'a lahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, dipanjangkan atharnya, bekasnya, maksudnya dipanjangkan umurnya, dipanjangkan usianya. Fal yasir rahimahu, maka sambungkanlah rahimahu, tali silaturahim, tali kekerabatan. Rawahul akhrajahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang salah satu keutamaan menyambungkan tali silaturahim, ya, tali kekerabatan. Keutamaannya di sini disebutkan ada dua. Pertama adalah
orang yang menyambungkan tali silaturahim akan dilapangkan, diluaskan rizkinya. Ya, siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, kata Nabi. Dan yang kedua, keutamaan yang kedua adalah dipanjangkan umurnya, dipanjangkan usianya. Makna dipanjangkan usianya bisa bermakna ya, makna yang sesungguhnya, makna hakiki. Makna hakiki itu memang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara sebenarnya, makna yang sebenarnya menjadi dipanjangkan usianya. Atau bisa juga makna yang dimaksud bukan makna hakiki, tapi yang dimaksud adalah makna majazi. Kalau yang dimaksud dengan makna majazi, yang dipanjangkan itu bukan angka usianya. Usianya sih tetap, ya. Tapi maksudnya dipanjangkan usianya secara majazi, orang tersebut selalu dikenang, ya. Meninggalkan bekas, meninggalkan tapak nilas gitu ya, meninggalkan jejak, sehingga selalu diperbincangkan, sehingga selalu dikenang. Itulah maksud dipanjangkan usianya. Jadi ada dua, ya. Bisa dipahami secara sesungguhnya, ya bisa saja Allah Subhanahu wa taala memang kemudian memberikan keutamaan kepada orang yang menyambung silaturahim dengan dipanjangkan usianya secara yang sesungguhnya, yang sebenarnya, dalam jumlah angka, ya, dipanjangkan oleh Allah. Tapi bisa juga maknanya secara majazi, ya. Hampir sama, ya, pemaknaan seperti ini, ya, seperti kita memahami hadis keutamaan bulan Ramadan, ya, keutamaan bulan Ramadan diantaranya kan, ya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Nah, ini sama hadis-hadis yang seperti ini, kalau di dalam, ya, syarah para ulama disebutkan maknanya bisa dua, bisa dipahami dua-duanya. Dipahami secara hakikat sesungguhnya bahwa memang pada bulan Ramadan itu pintu-pintu surga memang dibuka, ya, karena surga itu sudah ada sesuai dengan keyakinan ahlu sunnah, ya, surga sudah ada, ya. Jadi setiap bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, ya. Bisa makna yang sesungguhnya, atau maksudnya dibuka pintu surga itu majazi. Majazi adalah kiasan, arti kiasan, ya. Jadi maksudnya dibuka pintu surga, ya, adalah amalan-amalan yang akan memasukkan seseorang ke surga itu terbuka lebar, ya, untuk dikerjakan, untuk dilakukan di bulan Ramadan, ya. Ladang amal-amal soleh itu begitu begitu marak, ya, begitu terbuka lebar. Sebaliknya pintu neraka dikunci bisa bermakna yang sesungguhnya memang pintu neraka ditutup, atau bermakna secara majazi, maksudnya, ya, langkah-langkah menuju kepada kemaksiatan, menuju dosa itu dipersempit, ya. Sebab setan-setan dibelenggu, sama setan-setan dibelenggu juga, ya, dalam arti betul diikat, ya, setan diikat, dibelenggu, atau maksudnya, ya, secara majazi, yaitu amalan-amalan atau setan dipersempit ruang lingkupnya di dalam menggoda manusia.
Nah ini ya contoh memaknai hadis dalam makna hakiki dan makna majazi, sebagaimana ya yang sedang kita jelaskan terkait dengan dipanjangkan umur ya orang yang menyambung silaturahim. Jadi ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi di antara keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini kepada orang yang menyambung tali silaturahim. Ya, secara realitanya kita bisa merasakan kan, orang yang banyak bersilaturahim ya, yang kalau orang banyak bersilaturahim berarti dia kan banyak bertemu kan. Banyak bertemu ya, paling tidak kan ketika ketemu di suguhan mah ya dihidangkan hidangan setiap kali bertemu, berarti kan itu dipanjangkan, diluaskan, dilapangkan rezekinya ya. Ya. Kemudian juga ya dengan banyak bertemu ya, kalau sekarang ini kan itu di dalam menjalankan usaha, menjalankan bisnis ya, itu butuh network ya, relasi ya, network, jaringan. Mana mungkin seseorang bisa membangun jaringan, bisa membuat relasi tanpa melakukan silaturahim? Nggak mungkin. Dia pasti harus melakukan silaturahim seperti itu. Ya, bertemu dengan banyak orang sehingga kemudian membentuk network. Ya. Nah, jadi ya pantas ya diluaskan rezekinya orang yang menyambung silaturahim ya, karena ya dia membangun network, membangun jaringan. Kemudian juga dalam makna ya dipanjangkan usianya ya, seakan-akan tadi kalau dimaknai secara majazi ya, dia akan selalu dikenang ya, seakan-akan walaupun sudah tiada ya, tapi karena dia sering ya menyambung silaturahim ya, jadi seperti apa ya, seperti masih ada ya, kebaikan-kebaikannya dikenang. Ini ya dua keutamaan terkait dengan harapan agar kita ini dikenang kebaikan-kebaikannya. Nabi Ibrahim ya di dalam surat Asy-Syu'ara beliau diabadikan doa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara. Ada doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini paling banyak doanya yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Paling banyak. Di surat Al-Baqarah saja ayat 123-24 ya, itu doanya ada doa Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billah. Berdoa untuk negeri Makkah ya. Rabbi ij'al hadza baladan amina, ya Tuhanku jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Makkah itu menjadi negeri yang paling aman. Ya. Lalu berdoa untuk diutus seorang rasul ya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ya wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nah, itu surat Al-Baqarah rentetan doanya diabadikan.
Di surat Ibrahim juga ada nama surat ya dinamai dengan Ibrahim. Itu juga di ayat-ayat terakhir penutup surat banyak juga doa Nabi Ibrahim diabadikan. Nah, salah satunya lagi adalah yang terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara. Ya, doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Nah ini ya, yang ingin Nabi Ibrahim berdoa supaya dijadikan untuknya buah bibir ya, yang baik untuk generasi berikutnya. Rabbi habli hukman, ya Tuhanku berikanlah kepadaku hikmah, wa alhiqni bis-shalihin, dan gabungkan aku, pertemukan aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Ya, jadi harapan Nabi Ibrahim di dalam kehidupan ini nggak muluk-muluk. Nabi Ibrahim satu cuma ingin diberi hikmah. Hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Itulah hikmah. Ya. Jadi hikmah adalah ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat itu maka dia mendapatkan satu manfaat yang dengan ilmu tersebut bisa menempatkan dirinya, ya, bisa menempatkan dirinya pada tempatnya. Orang yang hikmah itu punya hikmah kan disebut orang yang hakim, bijak, ya, adil, karena ya, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, yang diminta sekali lagi Rabbi habli hukman, minta diberi hikmah, wa alhiqni bis-shalihin, dan digabungkan dengan orang-orang yang soleh. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan untukku lisana sidqin, ya, tutur kata, ya, buah bibir yang baik untuk generasi berikutnya. Ya. Jadi meminta agar selalu dikenang, dan yang dikenang itu adalah kebaikannya. Ya. Dan doa Nabi Ibrahim dikabul. Ya. Semua doa Nabi Ibrahim yang ada di dalam Al-Quran semuanya terkabul. Maka dijadikan negeri yang aman, minta diutus seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad, ya, Ka'bah, ya, minta dijadikan supaya orang-orang pada datang, dikabulkan. Ini semua doa Nabi Ibrahim yang terdapat dalam Al-Quran dikabulkan. Ini juga meminta supaya dijadikan buah bibir yang baik untuk kata, ya, untuk generasi berikutnya, itu juga dikabulkan. Ya. Sampai sekarang nama Nabi Ibrahim itu selalu, ya, beriringan dengan Nabi Muhammad SAW, terutama ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya. Allahumma sholli ala, ya, Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Selalu disebutkan. Dan memang, ya, Muhammad dengan Nabi Ibrahim ini, ya, ini dua nabi yang secara khusus di dalam Al-Quran itu disebutkan sebagai uswah, ya, uswatun hasanah. Ya. Jadi Nabi Ibrahim di surat Al-Mumtahanah itu disebutkan sebagai uswah, sedangkan Nabi Muhammad di dalam surat Al-Ahzab, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Nabi Ibrahim
di surat Al-Mumtahanah. 2 kali itu disebutkan 2 kali. Baik ya, kembali ke hadis tentang menyambung silaturahim. Jadi di sini sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita keutamaan menyambung silaturahim, yaitu dilapangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, dipanjangkan usianya. Selanjutnya hadis yang kedua. Hadis yang kedua, wa'an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahimin, muttafaqun alaihi. Baik, kita baca dulu sama-sama. Wa'an Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im. Sekali lagi, wa'an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahimin, muttafaqun alaihi. Baik, wa an Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga, tidak akan masuk surga, qati'un, orang yang memutus. Tidak akan masuk surga orang yang memutus, qati'. Yakni dijelaskan, yakni yaitu maksudnya adalah qati'a rahimin, pemutus tali kekerabatan, pemutus tali silaturahim, muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di hadis pertama Rasulullah SAW memberikan motivasi untuk menyambung silaturahim. Di hadis pertama Rasulullah SAW menyampaikan keutamaan dari silaturahim. Hadis yang kedua Rasulullah SAW menyampaikan menyampaikan orang yang memutus tali silaturahim, menyampaikan kebalikannya, yang menyambung silaturahim, dimotivasi, disampaikan keutamaannya. Sebaliknya, pemutus silaturahim, Rasulullah SAW memberikan ancaman kepada pemutus silaturahim. Ancamannya apa? Tidak main-main ancamannya. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga qati'un, orang yang memutus, yakni qati'ar rahimin, yaitu pemutus tali silaturahim. Nah, tentu di sini menjadi peringatan bagi kita di dalam
berhubungan dengan sekitar, ya, di dalam berhubungan dengan kerabat, di dalam berhubungan dengan saudara. Ya. Rasulullah SAW mewanti-wanti jangan sampai kita memutus tali silaturahim. Ya. Di dalam bab adab, ya, di dalam bab adab kita pernah membahas tentang adab kalau ada perselisihan, ya. Ya, kalau ada perselisihan, ya, kalaupun ada perselisihan kemudian sampai tidak bertegur sapa, yang biasanya kalau sudah sampai tidak bertegur sapa, kemudian nanti pada akhirnya ya menjadi renggang dan pada akhirnya terputus, ya, tali silaturahim itu kan. Nah, di bab adab Nabi SAW memberikan tuntunan, ya, kalaupun ya sampai harus membiarkan saudaranya, itu cuma diberi batasan berapa hari? Ya, tiga hari. Ya, cuma diberi batasan 3 malam, 3 hari lah. Ya. Itu batasannya sebagai adab, ya, sebagai toleransi dari Rasulullah SAW. Ya, namanya orang, ya, namanya manusia, ya, tentu selalu, ya, ada, ya, perselisihan dan lain sebagainya. Tidak menutup tidak menutup pintu, ya, tidak menutup kemungkinan, ya, selalu lurus, ya, enggak, ya, pasti, ya, di dalam bahasa Sunda mah pakai tren pakai truk, ya, ya, aya wae, ya, terjadi. Nah, diberi toleransi, ya, cuma 3 hari 3 malam. Kata Nabi, ya, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layali. Tidak halal, disebutnya tidak halal, la yahillu, tidak halal, ya, bagi seorang muslim membiarkan, ya, saudaranya, an yahjuru akhahu, membiarkan saudaranya, ya, menghijar, ya, membiarkan, tidak menyapa, fawqa 3 layali, lebih dari 3 hari. Ya, biar takyani, keduanya bertemu, ya, sampai digambarkan kalau sudah tidak bertemu sapa, kalau bertemu ya takyani, keduanya bertemu, fayuridu hada wa yuridu hada, yang satu melengos, yang satu lagi juga sama, ya, memalingkan muka dua-duanya, saking tidak mau, ya, bertatapan, saking tidak mau ketemu, saking nggak mau ketemu. Jadi digambarkan sampai seperti itu. Ya, ya, kalau jalan ini kesini, yang ini muter, ya, kucing-kucingan aja, karena nggak mau bertemu. Maka dalam posisi yang seperti itu, dalam kondisi seperti itu, kata Nabi, wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya, yang terbaik adalah man yabda'u bisalam, siapa yang memulai dengan mengucapkan salam. Ya. Jadi memulainya itu dengan mengucapkan salam. Ya, itulah yang terbaik. Terserah mau dijawab atau enggak, yang penting, ya, kita sudah duluan mengucapkan salam. Assalamualaikum, itu yang terbaik. Sehingga dengan mengucapkan salam tadi menjadi gugurlah. Jadi kalau sudah 3 hari 3 malam sudah bebas seperti itu. Nah, baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin
mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan 2 hadis ya tentang silaturahim ya, sesuai dengan babnya, babul birri wasillah, bab tentang kebaikan dan silah, menyambung, maksudnya menyambung silaturahim. Dan 2 hadis yang kita kaji di kesempatan malam hari ini, pertama adalah hadis tentang keutamaan menyambung silaturahim. Rasulullah SAW menjanjikan ya, orang yang menyambung silaturahim dijanjikan dilapangkan, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, dipanjangkan usianya. Maksud dipanjangkan usianya bisa bermakna hakiki, bisa juga bermakna majazi ya. Lalu yang kedua, ancaman dari Rasulullah SAW kepada orang yang memutus tali silaturahim. Ancamannya tidak main-main. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga ya. Qati'un, orang yang memutus, yaitu memutus tali silaturahim ya. Mudah-mudahan ya, kita senantiasa diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ya, agama ini, dan semoga hadis-hadis yang sudah kita kaji bisa kita amalkan menjadi landasan kita di dalam bermasyarakat ya, di dalam bergaul. Ini saja mungkin yang dapat disampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kekeliruan pribadi saya sendiri. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan hadis-hadis selanjutnya. Demikian aku qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tanya masalah silaturahim. Kita kan mencoba besar ya. Kadang pada jauh itu sampai berbulan-bulan kita komunikasi. Tapi bukan berarti kamu terus ya. Lagi komunikasi aktif gitu. Itu hukumnya gimana? Ya. Ya, kalau tidak ada maksud untuk memutus ya, selama itu ya kita tidak berdosa tentunya ya, karena jarak yang jauh. Kan kalau sekarang kan ya, sekarang ada apa yang ngomongin kan ya, kalau sekarang ada alat komunikasi ya, sudah zaman teknologi canggih. Nah, yang dimaksud menyambung silaturahim itu justru adalah kasus-kasus yang seperti ini. Sudah puluhan tahun tidak bertemu, misalkan karena terpisahkan oleh jarak ya, yang jauh. Lalu kemudian ya, kita berinisiatif untuk menyambung kembali. Itulah yang dimaksud silaturahim ya, menyambung silaturahim. Jumlah yang dimana yang kita letak orang itu pindah. Ada Pak, ada mau bukti kemana orang ini? Ada keluarga. Ya, lah yang tadi Allah nafsan, kalau yang seperti itu ya, kalau memang sudah tidak diketahui juntrungannya di mana ya, yang pasti kita tidak ada maksud jauh dan terus ya, tidak ada maksud. Insyaallah innamal a'malu binniyat. Gitu. Demikian dengan Allah a'lam.
kita kadang menisbatkan ya dalam saling mengunjungi disebut silaturahim, padahal kadang-kadang yang disebut silaturahim itu yang tadi yang sudah lama tidak bertemu kemudian berusaha untuk menyambungkan kembali, itu sebetulnya yang disebut dengan silaturahim. Baik. Assalamualaikum. Kalau misalnya untuk yang berkait silaturahim ini juga ya, misalnya chat dari teman kita yang udah lama gitu, sekarang kan ya, WA ya, nah itu di chatnya itu, tapi udah nggak kebaca sama kita dari lama, jadi mau balasnya juga canggung. Nah itu kalau misalnya nggak kita jawab itu termasuk memutus tali silaturahim. Soalnya temannya ini juga sebenarnya nggak yang sering kita ketemu gitu. Betul. Yang walaupun sudah lama nggak ada salahnya kan kita menjawab, kita jawab aja, nggak ada salahnya. Udah lama lah nggak update. Iya, ya kita balas aja, kita balas. Salahnya. Kalau tidak dibalas itu. Ya kalau kita tidak sengaja ya lupa karena tertumpuk ya mungkin enggak lah ya, karena tertumpuk catnya dan lain sebagainya ya insya Allah tidak masuk dalam kategori itu. Kalau dia yang belum terbalas ya kita mungkin dibalas aja bisa. Ya dibalas lah. Iya. Membahagiakan orang lain ya sesama muslim itu juga insya Allah sedekah. Kadang ada orang kesel kan, WA nggak dibalas ini, balasnya depan udah kelihatan bingung gitu ya. Bagaimana hukumnya tuh ada seseorang merantau jauh tuh dari kampung halaman, saudara-saudara dari kampung halaman gitu, terus beliau tuh punya termasuk orang berada lah gitu, tapi untuk pulang ke kampung halaman bersilaturahmi itu mengunjungi keluarga atau melihat kampung halaman tuh kayak tidak ada waktu gitu kan, tapi berlibur kemana-mana gitu kan, luar negeri asal liburan itu ada waktu dan ada biaya, itu gimana tuh hukum itu? Sepulang seperti siapa? Adalah ya barangkali ya kurang bijak ya seperti itu ya. Makanya di dalam doa tadi Nabi Ibrahim kan minta hikmah itu ya, meminta hikmah ya, agar memiliki ilmu yang bermanfaat ya, agar bisa menempatkan ya, diri secara adil ya. Barangkali kalau dia bisa, kalau berlibur kemana-mana ya, tapi ke kampungnya sendiri yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan ya. Padahal tadi ya menyambung silaturahim kan sangat-sangat dianjurkan. Dan justru kata Nabi itulah maksud menyambung silaturahim itu yang seperti itu, yang sudah lama terputus ya, kemudian dia didatangi lagi, itu yang menyambungkan silaturahim. Di dalam hadis-hadis yang lain nanti di sini ada nggak ya, kalau nggak salah nanti akan sampai ya di hadisnya itu keutamaan menziarahi ya, berziarah sekedar untuk bertemu dengan dengan saudaranya ya karena Allah, itu ya luar biasa keutamaannya. Jadi mengunjungi saudaranya ya dengan niat karena mencintainya karena Allah, itu ya keutamaannya ya sangat besar.
besar sekali. Banyak nanti di dalam hadis akan disebutkan. Itu barangkali ya, jadi kurang bijak ya, yang tindakan yang seperti itu ya, apalagi sebetulnya dia mampu untuk melakukan. Untuk masuk dalam hadis Nabi tadi tidak terbuka pintu surga. Kalau dia nggak ada niat untuk pulang sama sekali. Layan hul yang itu koti tadi, memutus itu. Memutus kan seperti memutus itu. Ya, kalau terus-terusan seperti itu ya bisa jadi ya, saudaranya misalkan ada undangan dan sebagainya tidak datang, ya bisa sampai masuk dalam kategori COVID. Kategori orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan keluarga. Ya, bisa masuk ke sana. Walaupun ya kembali kepada niat ya. Dan terkait dengan niat itu ya tentu urusannya kan hati ya, Allah yang Maha tahu gitu. Asal nggak ada kampung. Kampung di Papua punya kampung ya. Pulang terus yang lain. Saya ini jamnya kayaknya ini ya. Cepat dikit. Sedikit menit kan. Cepat sedikit itu Jangan mati ya. Tapi tidak benar. Nggak mati itu, cuman Baterainya jam 4 ya. ayat diturunkan aja macam itu. Cukup barangkali ya. Ya, Kita akhiri. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka